Ya, setelah makro berhasil dibuat, di sini sudah ada ya makro 1. Kita buka tools makro editor. Kita buka IDE Microsoft VBA. IDE itu apa? Integrated Development Environment. Jadi ini editor untuk mengisikan source code-nya ya. Nah, ini udah terbuka punyanya Ikat. Ikat ini projectnya Ikat. Nah, ini kita close aja dulu. Ini program Ikat, dia punya makronya. Ada juga apa makro project punya mesin cutting semester. Nah, ini makro kita nih. Ini belum ada kodenya. Kita bikin dulu insert modul. Nah, kalau kita insert modul, nanti di sini muncul juga dia. Misalkan modul 1. Nah, ini udah ada modul 1 kan di sini. Nah, ini editornya, tempat kita buat bikin kodenya di sini. Pertama kita harus bikin metode dulu. Metode itu ialah subroutine ya. Pertama. Nah, di akhirannya pasti ensub. Ensub ini akhir dari subroutine atau prosedur kalau di Pascal atau Delphi. Cuma kalau yang sekarang ini disebutnya ini metode ya, metode. Metode itu bisa berupa prosedur, subroutine atau function. Jadi ada dua, method dan function. Sama-sama metode sih. Cuman kalau function itu dia menghasilkan nilai. Kalau ini cuma subroutine aja atau prosedur aja tidak menghasilkan nilai, cuma eksekusi blok baris-baris kode. Kita akan belajar pertama ialah variabel. Awal mulanya itu pasti variabel. Untuk bikin variabel itu kita harus deklarasikan dulu pakai dim. Dim nama variabel misalkan teks. Nama variabel teks s sebagai string. Jadi variabel kita deklarasikan dulu. Deklarasi variabel bernama teks bertipe string. Lalu setelah kita deklarasikan variabel, kita isi variabel ini kalau ini komen aja ya. Ini komen buat kita biar mau nandain kode ini. Nah, ini nggak bakal dieksekusi nih kalau yang hijau ini komen pakai tanda kutip. Ini saya ketik buat biar kalian memahami aja ya. Jadi kita isi variabel namanya teks, kita isi sama dengan selamat datang. Oke. Nah, kita udah deklarasi variabel bernama teks bertipe string. Isi variabel teksnya ialah berupa string selamat datang. Nah, kita akan tampilkan memakai fungsi message book dari VBA. Message box. Nah, ini kita harus si fungsi message box ini kita harus masukkan parameter. Parameternya apa? Misalkan parameternya berupa string ya pasti ya. Misalkan selamat pagi. Nah, gitu kan. Kalau kita jalani run nih, nah ini kan ada selamat pagi. Nah, kita bisa menampilkan isi dari variabel teks di sini. Kita masukkan. Kalau kita eksekusi isinya pasti selamat datang. Nah, ini selain parameter teks, ada parameter lain dari message box ini berupa button, tombol button ini. Tombol button ini sama icon. Misalnya kita kalau kayak VB about retry ignore, kalau pakai ini nanti keluar message box dengan 3 tombol. Contohnya gini. Selamat datang about retry ignore. Nanti ini bisa event tombol ini kita bisa tangkap dia user itu ngetik apa gitu. Tapi ntar lebih lanjutnya kita pelajari di mendatang ya, nggak sekarang dulu. Atau dari sini kita VB critical, misalkan ada error, dia ada iconnya, nah critical ini. Atau pakai info, VB info, VB information, nanti ikonnya beda. Selamat datang, seperti itu. Oke, sudah paham ya. Ini variabel. Variabel itu beda-beda ya. Ada
variabel string, variabel boolean, byte, integer, long, sama double. Nah itu bisa dilihat dari buku yang saya kasih. Misalkan kita ingin bikin variabel integer, nilai as integer. Integer itu ialah bilangan dari 0, bilangan yang asli ya. Dari 0 sampai maksimumnya ini integer ini sampai 32.767 bisa nampung. Dari ini positifnya ya ini. Kalau negatifnya itu dari minus 32767 sampai 0. Jadi range-nya ini dari minus 3267 sampai plus 32767 gitu ya. Jadi bukan bilangan desimal, dia nggak ada koma-komaan, integer. Nah contohnya kita isi nilai, isi variabel nilai sama dengan misalnya 56. Nah kita pengen tampilkan nih nilainya berapa sih ke message box. Kita jalanin, dan dari sini bisa, atau dari sini nih. Nah ini udah ada metode kita udah ada di menu macro manager. Kalau kita eksekusi, klik double klik, keluar 56 nih. 56 itu ialah isi dari variabel nilai. Nah seperti itu. Nah ini variabel ini juga ada namanya fitur kontaminasi, apa sih namanya, variabel itu bisa konkatenasi itu ialah penggabungan variabel. Contohnya teks, variabel teks digabungin pakai dan, pakai operator dan. Dan apa nih? Tadi error nih, karena mau digabungin sama apa? Karena kita belum nulis ya, gabungin sama variabel nilai. Nah, jadi nanti kalau dieksekusi ya nampilnya selamat datang 56. Coba aja kita run. Nah ini kan nggak ada spasinya, gabung dia. Atau kita ganti isi nilai, isi variabel nilai sama dengan kasih spasi ya. Nah isi variabel nilai sama dengan 56. Nah ini namanya konkatenasi, penggabungan variabel untuk ditampilkan. Jadi bisa aja misalkan kita punya string dim hasil string, ini tipenya string ya. Kita gabungkan, konkatenasi, kita isi hasil sama dengan hasil variabel teks dan nilai. Ialah isi hasil ini ialah string berupa isi variabel nilai dan isi variabel nilai itu 56. Berarti kalau kita tampilkan ini hasilnya berupa isi variabel nilai, seperti itu ya. Ini kita variabel. Variabel itu ada banyak macamnya, misalkan ada string, tadi ini integer, atau double. Double itu kalau tadi integer itu bilangan prima, bilangan asli. Nah kalau double itu koordinat, misalkan kita bikin koordinat as double. Double itu dia bilangan desimal. Contohnya kayak 3,114 gitu, ya kan? Ini nggak bisa kalau 3,14 ini dimasukin ke integer, nggak bisa. Pasti bakalan kita coba ya. Kita nilai 3,14 ini kan masih variabel integer, nilainya 3,14. Nah kita coba running nih, apa hasilnya? Ternyata 3 aja. Jadi dia desimal angka di belakang desimal dia tidak ditampilkan, di rounded ya, dibulatkan ke 3. Tapi kalau kita pakai tipe data yang tepat nih, double koordinat misalkan, bisa dia hasil sama dengan teks dan koordinat misalkan. Hasil itu ialah teks dan koordinat.
Berarti kan isi variabel nilai sama dan nilai 3,14. Nah, seperti itu. Jadi kita harus bikin variabel dengan data tipe yang tepat. Misalkan kita mau misalkan hasil ini ialah penjumlahan misalkan nilai dibagi 2. Misalkan hasilnya kita pilih integer ya. Hasilnya integer. Hasil ini variabel integer. Nilai itu 56 isinya. 56 dibagi 2 berapa? 56 dibagi 2 itu harusnya 28 ya. Sorry, bagi 3 deh. 56 bagi 3. Nah, ini bahkan belakang koma nih. 18,6. Kalau seandainya hasilnya itu variabel integer, kita bagi 3, yang berarti nanti hasilnya harus 18,6. Ini nggak bakalan 18,6. Hasilnya nanti bakalan 18 aja atau 19 dibulutin ke atas. Kita coba ya. Kita running. Messagebox hasil kita tampilkan via Messagebox. 19 dia dibulatin ke atas karena 19,6. Dia di atas 5, dia bulatin ke atas. Seperti itu. Tapi kalau kita bikin hasil ini, variabel hasil ini tipenya double, dia akan tepat ngasih nilai sama koma-komanya. Nah, 18,667. Nah, ini dia ketepatan digitnya tuh lebih banyak dibanding ada juga tipe data single. Sama, dia bisa desimal. Tapi dia ketepatan datanya, presisi datanya nggak sebanyak double. Nah, dia cuma 5 digit di belakang angka koma desimal ya. Dibanding double dia bisa presisi, lebih presisi. Saran saya kalau ada perhitungan apa-apa buat akurat, pakai double aja. Nah, seperti itu. Nah, ini kita sudah belajar deklarasikan variabel, isi variabel, dan konkatenasi, penggabungan variabel, dan menampilkan variabelnya ke Messagebox. Seperti itu. Adapun selain Messagebox yang harus kita perhatikan, kalau Messagebox ini buat menampilkan ke layar ya, kita bisa nerima input dari user berupa entry namanya input box. Misalkan gini, hasil kita delete dulu ya. Hasil sama dengan input box. Nah, promnya apa? Masukkan nilai. Nah, ini kurang tanda kutip. Info box ini sebuah fungsi yang cara gunainnya kita input box dan masukkan parameternya string. Nanti hasil dari input box ini kita simpan hasilnya karena fungsi dia menghasilkan suatu nilai, kita simpan di variabel hasil. Nah, variabel hasilnya ini kita berapa kita nggak tahu, kita tampilkan misalkan di pakai Messagebox. Hasil. Nah, dia hasilnya ini sebenarnya tipenya ini data tipenya string. Jadi apa yang diketikin masuk ke variabel hasil. Atau bukan string, varian. Jadi bisa string, bisa numeric. Kita contohnya kita coba eksekusi ya. Misalkan masukkan nilai. Nah, dia langsung nongol tuh. Masukkan nilai 56. Nah, kita isi hasil ini kita tampilkan lagi ke Messagebox, keluarlah 56 gitu. Bisa juga tipe data string kita ambil teks, masukkan nama kamu, kita jalanin. Nah, ini keluar, masukkan nama kamu. Misalkan Wahyu. Nah, Wahyu ini string yang kita masukkan nanti disimpan di variabel teks, lalu ditampilkan via Messagebox. Nah, ini dia eksekusi ialah Wahyu.
seperti itu. Nah ini kalau seandainya misalkan tadi sebelum kita rubah variabel tadi kan pakai hasil ya, hasil itu kan variabel double. Kalau kita entry berupa string, mungkin dia akan error. Di sininya error nih. Karena ini kan variabel tipe string, tapi disimpannya entry ini kan berupa string. Info box ini menghasilkan string, tapi disimpannya di variabel double numeric, nomor ya, harusnya nomor. Apakah akan error? Kita coba. Ya, akan error. Type mismatch. Jadi tipenya mismatch, nggak sama tipe datanya. Harusnya kalau mau entry itu harusnya pakai string ininya, penampungnya. Seperti itu. Baru nggak error. Oke, sekian dulu tentang pembahasan variabel ya. Jadi variabel itu ada tipenya dan bisa digabungin, konkatenasi, dan untuk trapping untuk masukkan user, entry user kita pakai info box, dan buat tampilin pakai message box seperti itu. Oke, terima kasih.